Pemodelan dan Informasi Bangunan, Bapak Manasye PH Damanik SPD. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Geomatika Ibu Widya Ramadana ST. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Bapak Med Gusrian Dianto SPD. Yang terhormat Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa ajmil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau mempertemukan kami dalam kegiatan pemberian komplementasi. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semuanya. Ya Allah, Zat pemilik kemuliaan dan kekuasaan, kami mohon perlindungan-Mu kepada kami atas semua penyakit yang berbahaya, dan selamatkanlah kami bangsa Indonesia dari penyakit COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Menyembuhkan, tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau. Kami mohon berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini terkena penyakit COVID-19. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa menghilangkan penyakit COVID-19 dari bumi ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum kegiatan ini Engkau jadikan sebagai pintu silaturahmi dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu, sehingga diikuti sebanyak 40 orang siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Sarwalamun. Yang kami dapat laporkan sampai dengan saat ini semua peserta sudah mencukupi kuotanya, Pak, 40 orang. Instruktur dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari tenaga pengajar SMK Negeri 1 Sarwalamun yang telah mengikuti POT instruktur bidang vokasi. Asesor yang akan melakukan asesmen uji kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang tahun anggaran 2021. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat berbagai hal yang kurang berkenan,
Kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari semua pihak yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan yang sudah direncanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarolangun, 24 Agustus 2021. Sudah menerima kami dengan baik di sini. Yang kami hormati Ketua Jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan, Ketua Jurusan Teknik Geomatika, dan Ketua Jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Yang kami hormati para instruktur yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Sarolangun, dan tentunya yang kami banggakan adik-adik kami peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kami menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sehat walafiat di sini diartikan tadi yang mengikuti rapid tes antigen semuanya dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan fasilitasi sertifikasi untuk SMK di SMK Negeri 1 Sarolangun. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kehadiran kita pada kegiatan ini adalah upaya bersama kita dalam melakukan kerja nyata pembinaan konstruksi untuk terus mengawal proses percepatan pembangunan yang saat ini terus digalakkan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan juga para peserta adik-adik yang kami hormati dan kami banggakan, arah kebijakan nasional dari pemerintah Republik Indonesia saat ini adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur nasional, membangun SDM, memberikan kemudahan investasi, reformasi birokrasi, dan lain-lain dalam rangka membangun di seluruh wilayah di Indonesia. Adapun kebijakan pembangunan pemerintah pada tahun anggaran 2021 ini merupakan pembangunan yang berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19 dengan terus mendukung perkuatan infrastruktur untuk mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Ya, mudah-mudahan teman-teman adik-adik mengerti di sini bahwa di sini pemerintah terus membangun demi kemudahan mengantar atau melancarkan arus barang maupun jasa sehingga ekonomi kita dapat terus meningkat. Dan sejalan dengan itu, Kementerian PUPR memiliki anggaran pada tahun ini sebesar kurang lebih 150 triliun rupiah yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, sumber daya air, bendungan, perumahan, membangun rumah susun, dan lain-lain. Tapi dari anggaran yang besar tersebut, jumlah tenaga kerja atau SDM yang melaksanakan pekerjaan yang kompeten dan bersertifikat masih jauh dari jumlah yang seharusnya. Jadi data kami menunjukkan pada saat ini terdapat kurang lebih 8,5 juta orang tenaga kerja konstruksi. Adapun yang sudah memiliki sertifikat atau legalitas atau keabsahan untuk melakukan pekerjaan konstruksi itu baru berjumlah kurang lebih 900 ribuan orang atau 10,8%. Jadi dari 8,5 juta itu masih sangat banyak tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat. Lalu sejalan dengan itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mendorong kemajuan. Dan salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah di pasal 70 ayat 1 terdapat kewajiban bagi seluruh tenaga kerja konstruksi agar wajib memiliki sertifikat konstruksi. Nah, kenapa kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini? Karena
adik-adik teman-teman kami di sini yang sedang bersekolah di SMK memiliki jurusan atau spesifikasi yang nanti mengarah kepada tenaga kerja konstruksi. Karena itu sebagai salah satu langkah penyiapan tenaga kerja konstruksi bersertifikat pada saat teman-teman adik-adik sedang mengikuti sekolah nanti selain mendapatkan ijazah, harapan kami juga dapat dinyatakan kompeten sehingga memiliki sertifikat pendamping ijazah. Dan itu salah satu kemudahan yang nanti apabila teman-teman adik-adik setelah lulus dari SMK ini ingin melanjutkan untuk ke dunia industri konstruksi. Kegiatan itu salah satu yang dilakukan pemerintah, meningkatkan peran pendidikan kejuruan untuk menciptakan SDM konstruksi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan kerja. Dan pada tahun 2021 ini di awal tahun kami dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang bersama seluruh mitra juga telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait peningkatan kompetensi SDM di bidang konstruksi ini. Dan dengan adanya perjanjian itu diharapkan kami dapat mendukung SMK Negeri 1 Sarolangun untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang konstruksi yang diharapkan memiliki keterkaitan atau link and match dengan kebutuhan di industri konstruksi. Salah satunya hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah setiap lulusan SMK Negeri 1 Sarolangun di bidang konstruksi nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. Dan ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut. Insya Allah dengan tekad, semangat dan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan calon tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, profesional, memiliki daya saing dan juga bersertifikat agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur PUPR ke depan. Dan yang perlu kami ingatkan juga bahwa setiap tenaga kerja yang sudah kompeten dan bersertifikat nantinya dapat selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta adik-adik peserta didik yang sangat kami banggakan, demikianlah sambutan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dan bekerja sama secara baik dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada Bapak Kepala SMK Negeri Sarolangun yang telah mendukung persiapan kegiatan ini secara lancar, dan juga atas perhatian dari teman-teman di Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun. Semoga kita dapat terus bersinergi untuk meningkatkan kinerja pembangunan nasional dalam rangka meraih mimpi Indonesia tahun 2045 sebagai negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah tanah air. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup sambutan singkat ini, dan juga nanti kami mohon perkenan Bapak Kepala SMK untuk membuka kegiatan secara resmi, izinkan kami menyampaikan ada 2 pantun yang sudah disiapkan panitia sebagai berikut. Berangkat ke Jambi lewat Betung, ketemu Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sarolangun Jambi. Adik-adikku jangan bingung, kita sekarang lagi ada kegiatan uji sertifikasi ini. Ada satu lagi nih, di Palembang ada jembatan Musi, di Jambi ada jembatan Batanghari. Kepada para calon tenaga kerja konstruksi, selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan uji sertifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarolangun 24 Agustus 2021. Kepala SMKN Negeri 1 Sarolangun yang saya hormati, Bapak Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang, ada yang mewakili seluruh peserta uji sertifikasi SMK N1 Sarolangun yang berbahagia, pada Bapak Ibu guru yang membimbing siswa di SMK
di sekolah SMKN 1 Surawangun yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bimbingan kepada kita yang mana sampai saat ini kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Surah bersalam, semoga surat berjudul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bikol yang bermasalah dengan Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu kepada kami. Permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yang sejujurnya akan hadir ke sini dalam acara pembukaan dikarenakan ada suatu hal, jadi diminta kami untuk mewakili beliau. Terima kasih kepada Balai Desa Konstruksi Wilayah 2 Palembang yang sudah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Sragen. Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Balai Desa Konstruksi Wilayah 2 Palembang, dan kami ingin kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Sragen, khususnya di sekolah-sekolah kejuruan. Karena apa? Selain siswa mendapatkan prestasi ijazah SMK kejuruan, dan juga bisa langsung mempraktekkan di lapangan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa Konstruksi, bahwasanya seluruh pekerja itu yang baik bangunan, listrik, nanti ini jurusan apa Pak? Keudara ringan. Itu jadi setiap tenaga kerja itu harus memiliki bersertifikat. Jadi memang diakui. Jadi kami sangat mengapresiasi program kerja Balai Desa Konstruksi Wilayah 2 Palembang, dan Dinas PU juga melalui bidang konstruksi dan tata ruang itu memang ada kasih konstruksi selama tahun sampai dengan tahun 2021. Itu selain yang dari SMK itu yang sudah bekerja, yang di luar itu kita sudah melaksanakan sertifikasi sebanyak 351 orang dengan berbagai bidang, itu baik fisik konstruksi dan non konstruksi. Jadi terima kasih sekali kepada Pak Kepala Balai. Mudah-mudahan ini menjadikan kurikulum yang sekiranya mungkin bisa diwajibkan khusus untuk anak-anak yang SMK yang teknis. Jadi kayak ada mesin, ada listrik, dan kami mohon ini menjadikan kegiatan yang tahunan. Jadi bukan hanya tahun ini ada, tahun besok ada, mungkin bisa menjadikan kegiatan tambahan. Jadi kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Sragen. Yang jelas kami sangat berterima kasih sudah diundang ke sini juga. Mudah-mudahan ini akan memberikan energi positif kepada adik-adik calon peserta audit sertifikasi, dan mudah-mudahan semuanya lulus dengan hasil yang baik dan memuaskan. Mungkin hanya itu sepatah kata dan sambutan selamat datang kami kepada panitia tim uji sertifikasi dari Balai Desa 2 Palembang, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Sragen yang sudah bersusah payah berkontribusi terhadap siswa yang bersertifikat. Mungkin hanya itu sambutan dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf.
dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, kepada Bapak, waktu dan tempat kami dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya, ini yang di belakang nampaknya tidak terlampau nampak kalau kami sambil duduk ya. Permisi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bayu Dwi Samudra selaku kasih pelaksana uji sertifikasi vokasi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang beserta kawan-kawannya. Kemudian yang saya hormati ini yang selalu ketemu dan komunikasi ya, Pak Budi dan Yordan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang atau PUPR Sarolangun, Pak Nur Rahman dan rekannya. Selanjutnya saya hormati Ketua Kompetensi Keahlian untuk 3 kompetensi keahlian yaitu DPIB, TKR, kemudian Geomatika yang anak-anaknya beserta didiknya, anak asuhnya sebentar lagi akan kita berikan kompetensi tambahan dan sekaligus nanti ada uji sertifikasinya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan yang saya hormati juga Bapak Ibu sebagai instruktur untuk pemberian materi tambahan ini, dan juga anak-anak Bapak calon peserta ya, peserta uji sertifikasi dari 3 jurusan di SMK Negeri 1 Sarolangun. Pertama dan utama adalah kita semua bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia, hari yang penuh rahmat ini, saya bilang hari yang penuh rahmat karena hari ini Pak Bayu dan kawan-kawan jauh meluncur dari Palembang sana, bahkan Pak Bayu ketemu dengan Pak Budinya di bandara ya, ketemu di bandara kemudian meluncur ke sini. Entah berapa pintu yang harus dilalui, pintu penyekatan maksudnya ya. Karena sebagaimana kita tahu di Jambi sebagai daerah yang sudah levelnya level 4, ternyata PPKM untuk kota Jambi itu tuh terjadi penyekatan banyak Pak ya, disekat tadi ada. Tapi karena tugas penting yang esensial, dapat tugas demi anak bangsa, demi anak-anak SMK 1 Sarolangun dan juga Pak Nur Rahman sebagai generasi-generasi Sarolangun, akhirnya Pak Budi, Pak Bayu dan kawan-kawan sanggup melalui tantangan itu semua. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh beliau ini dinilai ibadah oleh Allah SWT. Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak Bapak perlu Bapak sampaikan sebelum ke kalian semua nanti melaksanakan uji sertifikasi, sebagaimana disampaikan tadi, nanti akan ada pemberian kompetensi tambahan. Itu semua tambahan materi itu tolong kalian perhatikan betul-betul, sehingga nanti di saat diuji sertifikasi kalian bisa memahami hal tersebut. Perlu kita ketahui bersama, mungkin Pak Nur Rahman dan kawan-kawan, tahun kemarin ya Pak Budi ya, kita sudah melaksanakan di sekolah ini juga sudah melaksanakan untuk uji sertifikasi ini, dan ini adalah berlaku untuk anak-anak yang sudah lulus kemarin. Mudah-mudahan anak-anak yang alumni yang sudah dapat sertifikat ini
bisa dimanfaatkan di wilayah kita di Kabupaten Sarawangun. Kemudian anak-anak Bapak juga Bapak ingatkan sebagaimana disampaikan oleh Pak Bayu tadi, menyampaikan sambutan dari Pak Kepala Balai, masih Pak Nanan ya, masih Pak Nanan ya, Pak Nanan Abidin, Eskom. Beliau juga menyampaikan dari memang itulah kenyataan yang terjadi. Di Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga yang punya skill, yang profesional, dan lebih-lebih yang punya sertifikat. Nah, manfaatkan ini sebaik mungkin. Mungkin di sini ada Pak Manasi, Pak PH Damane ya. Mungkin kalau ini pengen juga ikutlah seperti ini, dapat sertifikat gitu kan. Ada Bu Desi mungkin pengen juga dapat sertifikat ya. Tapi kesempatan ini diberikan ke kalian-kalian, anak-anak Bapak yang di sini, yang jumlahnya kurang lebih 40 orang tadi, dikasih kesempatan untuk itu. Untuk itu manfaatkanlah. Ke depan nak, disampaikan oleh Pak Bayu tadi, ke depan itu semua pekerjaan itu memang harus punya sertifikat. Jadi kalian pun bertukang ibaratnya, ikut bergabung ya Pak Nur Rahman ya. Mau ada CV tertentu yang dapat proyek, misalnya mengerjakan sebuah proyek, itu pun nanti syaratnya harus ada tenaga-tenaga yang memiliki sertifikat. Tidak hanya skill-skill, keterampilan seperti yang tukang batu misalnya, tukang bangunan punya sekarang ini, tanpa sertifikat itu nanti CV tersebut tidak akan disetujui untuk ikut lelang gitu kan, untuk proyek-proyek yang pemerintah ini. Jadi sekali lagi tolong nanti pemberian materi itu kalian ikuti sebaik mungkin. Kemudian setelah kalian mengikuti sebaik mungkin, diingat-ingat, dimasukkan dalam memorinya. Begitu nanti kalian diuji sertifikasinya, kalian benar-benar kompeten. Itulah yang kita harapkan, dan nanti dinyatakan lulus. Kalau sudah dinyatakan lulus, kalian berhak untuk dapat sertifikat ini. Kemudian Pak Nur Rahman dan kawan-kawan ya, ini kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut pada tanggal 5 atau 8 Pak Budi ya, tanggal 5 Februari dulu kita diundang waktu di Swissbell Hotel ya Pak Budi ya, diundang di sana. Kemudian setelah kita ada juga pembekalan juga silaturahim, kemudian itu diadakan PKS-nya saat itu ya, ada penandatangan kerjasama, dan itu waktu itu MOU ini sudah disampaikan oleh Pak Nanan kepada saya waktu itu yang ikut hadir di sana, dan ini tindak lanjutnya adalah hari ini kita laksanakan kegiatan itu. Untuk itu sekali lagi kepada bapak-bapak yang di sini, kepada kawan-kawan yang dari jauh dari Palembang atau dari nanti ada asisternya yang dari Jambi, kami bermohon, kami berharap pada Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dari jauh-jauh ini tadi senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT. Selanjutnya juga Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarawangun, kami berharap banyak, tolong Bapak nanti kalau memang ke depan ini, kemarin saya sampaikan juga waktu di Jambi dengan Pak Nanan, jadi tolonglah kalau ada anak-anak kami ini yang sudah punya sertifikat ini, nanti bapak-bapak dari PUPR itu di tingkat kabupaten, daripada nyuruh orang lain yang tidak punya sertifikat, Pak Nur Rahman, pakailah anak-anak kami ini. Itu harapan kami. Jadi jangan nanti sertifikat tinggal sertifikat, kompetennya itu karena nggak diasah akhirnya semakin hari semakin hilang. Tolong manfaatkan anak-anak kami ini yang sudah memiliki kompetensi, jadikan sertifikat ini untuk mungkin proyek-proyek yang ada di Kabupaten Sarawangun. Itu harapan besar kami. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
pemberian kompetensi tambahan dan uji sertifikasi secara offline tingkat SMK tahun 2021 di SMK Negeri 1 Selangor dinyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah terlampaui. Marilah kita tutup acara pembukaan kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan fasilitasi uji sertifikasi program vokasi secara tatap muka atau offline tingkat SMK di SMK Negeri 1 Sarawangun. Namun sebelum itu, izin Bapak Ibu hadirin beserta adik-adik kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk adik-adik silakan berdiri dan bisa digunakan hasilnya. Oke, semuanya diharapkan menggunakan face ya. Dan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.